Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samherdayanti Rasidi dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video ajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis love. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekedar mengingatkan, silakan kalian mengisi absen yang sudah saya bagikan di grup WA sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pertemuan pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari slope. Yang kedua, siswa dapat menguraikan fungsi dari slope. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis slope. Sebelum kita mengetahui tentang jenis-jenis slope, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari slope. Jadi, slope adalah suatu elemen struktural dari bangunan yang terletak di atas fondasi yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atasnya. Slope sendiri adalah salah satu struktur beton bertulang yang berbentuk memanjang mengikuti lajur fondasi yang ada di bawahnya. Kekuatan sebuah slope bergantung pada ukuran luas penampang dan jumlah besi yang digunakannya. Bagian slope merupakan bagian yang vital pada sebuah bangunan, dikarenakan slope menjadi tapak atau dudukan bagi dinding agar fondasi dinding stabil dan tidak roboh. Yang kedua, fungsi slope. Slope berfungsi untuk memikul beban dinding, sehingga dinding tersebut berdiri pada beton yang kuat, sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak atau pecah. Selain itu, slope juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menerima beban dari bagian bangunan di atasnya, seperti pasangan dinding, pintu, jendela, dan sejenisnya. Yang kedua, meratakan beban yang diterima dari bangunan di atasnya untuk disalurkan menuju fondasi. Yang ketiga, sebagai pengikat antar kolom sehingga struktur bangunan menjadi kaku dan aman terhadap goncangan seperti angin, gempa, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai dinding penahan material urugan tanah, pasangan keramik, dan berbagai macam pekerjaan lantai bangunan agar bisa tetap berada pada posisi yang direncanakan. Yang kelima, slope juga bisa difungsikan sebagai ornamen untuk memperindah arsitektur bangunan, terutama slope yang lokasinya di atas permukaan tanah, sehingga bisa langsung terlihat oleh orang. Jenis-jenis slope. Berdasarkan besarnya beban yang akan diterima, slope dibagi menjadi dua jenis, yaitu slope praktis dan slope struktur. Slope praktis biasa digunakan pada rumah tinggal satu lantai karena beban yang akan diterima merupakan pembebanan yang sederhana. Yang kedua, slope struktur biasanya hanya digunakan pada rumah tinggal dua lantai atau lebih. Hal ini disebabkan karena penggunaan slope ini untuk memenuhi kebutuhan struktur dengan pembebanan yang lebih kompleks lagi. Jenis-jenis slope yang banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama, konstruksi slope beton bertulang. Konstruksi slope ini dapat digunakan di atas fondasi batu kali apabila fondasi tersebut dimaksudkan untuk rumah atau bangunan yang tidak bertingkat dengan perlengkapan kolom praktis pada jarak dinding kurang lebih 3 meter. Untuk ukuran lebar dan juga tingginya, slope beton bertulang ini biasanya berukuran lebih dari 15 atau 20 cm. Konstruksi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai balok pengikat pada fondasi tiang. Yang kedua,
Konstruksi slof batu bata. Konstruksi slof batu bata dibuat dari susunan batu bata yang dipasang dengan cara melintang dan yang diikat dengan adukan semen, Portland, dan pasir. Konstruksi slof batu bata tidak memenuhi syarat untuk membagi beban. Yang ketiga, konstruksi slof kayu. Pada konstruksi rumah panggung dengan pondasi tiang kayu, slof dapat dibentuk sebagai balok pengapit jika slof dari kayu terletak di atas pondasi lajur dari batu atau beton, maka dipilih balok tunggal. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, saya akan mengirim tugas di grup WA. Dan apabila ada materi yang kalian kurang pahami, silahkan ditanyakan. Dan bagi teman-teman kalian yang tidak sempat mengikuti pertemuan pada hari ini, silahkan menghubungi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.